Oke, ukuran sampel. Kita lanjutkan materi sebelumnya terkait dengan teknik sampling. Ukuran sampel dalam menentukan ukuran jumlah sampel. Kemarin kita udah bahas cara menghitung nilai minimal sampel yang digunakan dari jumlah populasinya dengan rumus ini. Kemudian ini adalah ketetapan yang dikemukakan oleh Roscoe, ya. Jadi jumlah sampel itu minimal 30. Kemudian apabila dibagi dalam beberapa subkategori, jumlah sampelnya tetap minimal 30, ya. Nah, jumlah sampel yang semakin banyak itu akan datanya itu akan mendekati distribusi normal, ya. Jadi untuk penelitian eksperimen yang sederhana dengan pengendalian eksperimental yang ketat, itu bisa penelitian yang baik dapat dilakukan dengan menggunakan sampel sekitar 10 sampai 20. Itu yang kondisi atau posisi sampelnya itu yang betul-betul dengan ketentuan-ketentuan yang ketat gitu ya. Kemudian contohnya misalkan yang ketat itu misalkan pada saat kita ingin uji rasa. Nah, pada saat uji rasa itu ada beberapa panelis atau orang yang memang memiliki sertifikat untuk layak melakukan uji rasa gitu ya terhadap suatu produk. Nah, kemudian ukuran minimum sampel yang dapat diterima berdasarkan desain atau metode penelitian yang digunakan menurut G itu deskriptif minimal 10% dari populasi, ya. Itu untuk populasi yang relatif kecil. Kemudian desain deskriptif korelasional 30, kemudian metode ex post facto 15 per kelompok, kemudian eksperimental itu 15, ya. Itu tergantung di kondisi populasinya dan keadaan yang berkaitan. Jadi misalkan kalau kalian ingin menentukan jumlah sampel, pertama tadi rumus yang digunakan sehingga kita dapat tuh nilai minimal sampel yang harus digunakan. Nah, kalau misalkan kita nggak tahu jumlah populasinya berapa, maka yang digunakan adalah dengan referensi, ya, dengan dari referensi atau penelitian terdahulu terkait dengan penelitian kita gitu. Misal kalau kita penelitiannya produk, ya berarti cari dengan produk yang sama gitu. Atau kalau misalkan kita berupa jasa, ya berarti cari yang minimal jasanya juga sama gitu ya. Nah, ini desain sampling. Kemarin kita udah bahas ada probability sampling. Ini adalah semua sampel atau semua anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk dijadikan sampel. Itu macamnya ada macam-macam, ada simple random sampling, ada systematic sampling, ada stratified random sampling, cluster sampling, area sampling, dan double sampling. Kemudian ada non probability sampling. Ini adalah semua populasi yang kita akan teliti itu tidak memiliki peluang yang sama untuk dijadikan sampel. Contohnya yang lalu yang saya bahas. Jadi kalau misalkan kita ingin nelitinya tukang sayur di suatu pasar tradisional, maka pada saat di pasar tradisional itu ada tukang ayam, tukang daging dan sebagainya, maka tidak bisa dijadikan sampel karena yang kita ingin adalah tukang sayur gitu. Jadi hanya yang menjual sayuran nih yang memiliki peluang untuk dijadikan sampel. Itu yang dimaksud dengan non probability sampling. Nah, itu macamnya itu ada convenience, ada proportive sampling, judgment, quota, ada snowball. Nah, ini simple random sampling. Seluruh elemen dalam populasi diperhitungkan dan tiap elemen mempunyai kesempatan yang sama untuk terpilih sebagai objek. Ini adalah probability samplingnya. Kelebihannya, kemampuan generalisasi, hasil penemuan tinggi. Kelemahannya tidak efisien, tidak seefisien stratified sampling. Setiap unsur populasi harus mempunyai kesempatan sama untuk bisa dipilih menjadi sampel, ya. Prosedurnya susun sampel frame-nya. Jadi frame
penelitian kita apa, kita tentukan sampel frame-nya. Kemudian tetapkan jumlah sampel yang akan diambil dengan menggunakan persamaan yang tadi. Kemudian tentukan alat pemilihan sampelnya. Ya, jadi kita pilih tuh alat sampelnya apa. Kalau kayak kemarin yang saya bahas tentang nilai IPK, maka yang harus ditentukan adalah alat pemilihan sampelnya. Berapa nilai IPK yang rendah yang ingin diambil, kemudian berapa yang sedang, kemudian berapa yang tinggi prosentasenya. Kemudian pilih sampel sampai dengan jumlah terpenuhi. Ya, jadi setelah didapati proporsi dari yang rendah, sedang, sama tinggi, maka pilih jumlah sampelnya sampai kuotanya terpenuhi, minimal jumlah sampel yang dibutuhkan. Kemudian ada systematic sampling. Setiap elemen KN dari populasi dipilih, mulai dari anggota tertentu dalam kerangka populasi. Kelebihannya mudah dilakukan bila kerangka populasinya tersedia. Kelemahannya dimungkinkan terjadinya bias sistematik. Ya, jadi kalau misalkan karena dia systematic sampling, jadi misalkan dia gini, kayak tadi kita mau cari nilai rata-rata IPK. Nah, karena kita mengambil beberapa tingkatan rendah, sedang, dan tinggi dalam proporsi yang masing-masing dari kelas itu, maka kemungkinan banget tuh terjadinya bias sistematik, ya, karena yang kita ambil juga dari elemen KN dari populasi yang dipilih, gitu ya. Jadi masing-masingnya yang kita pilih. Kemudian ada stratified random sampling, ya. Bawah 3 Nah, stratified random sampling itu populasi dibagi ke dalam kelompok tertentu, kemudian subjeknya diambil dalam proporsi jumlah yang sebenarnya dan perbandingannya proporsionate. Ya, jadi dia menentukan beberapa sampel, kemudian dibagi menjadi beberapa proporsi dalam setiap sampelnya. Kemudian berdasarkan kriteria selain jumlah populasi sebenarnya. Kelebihannya paling efisien di antara semua desain, probabilitas semua kelompok terwakili jumlahnya. Kelemahannya harus memiliki arti tertentu. Kemudian lebih memakan waktu dibanding dengan simple random sampling. Kerangka populasi untuk tiap kelompok atau strata diperlukan. Nah, stratified random sampling itu sama seperti yang saya utarakan tadi, bahwa masing-masing kategori itu dibagi berdasarkan proporsinya, gitu ya. Jadi kita dalam kelas itu kita sudah tahu berapa persen jumlah yang rendah IPK-nya. Kemudian kalau contohnya yang tadi ya, kemudian kalau misalkan dia yang sedang berapa persen persentasenya, kemudian kalau yang tinggi berapa persen persentasenya di setiap kelas masing-masing. Jadi nggak bisa disamain. Jadi misal kalau saya neliti di kelas A, mungkin proporsi yang tingginya 30%, gitu ya. Kemudian kalau saya lihat di kelas B, mungkin yang tingginya 50%, kan gitu. Jadi masing-masing. Makanya kalau stratified random sampling ini dia lebih memakan waktu karena dia menelaah di tiap komponen sampelnya. Gitu. Nah, dari setiap stratum yang dibentuk dipilih sampel secara acak. Ya, tadi sampling frame-nya, kemudian dari sampling frame tersebut dibagi berdasarkan strata yang tadi ada sedang, rendah, tinggi, kemudian ditentukan jumlah sampel dalam setiap stratumnya, dalam setiap stratanya. Kemudian pilih sampel dari setiap stratum secara acak. Gitu. Nah, ini cluster sampling. Teknik ini biasa juga diterjemahkan dengan cara pengambilan sampel berdasarkan gugus. Dalam sampel gugus, tiap gugus boleh mengandung unsur yang karakteristiknya berbeda-beda atau heterogen. Kelebihannya dalam klaster geografis, biaya pengumpulan datanya rendah. Kelemahan paling kurang dapat diandalkan dan kurang efisien karena desain probabilitas lainnya, karena sub-sub dari kelompok lebih cenderung homogen daripada heterogennya. Ya, betul. Jadi kalau kayak misalkan klaster pada saat pemilu ya, kita tentukan misal daerah sampel di Jakarta Selatan, sampel di Jakarta Barat, Jakarta Utara, itu kan berdasarkan geografis. Nah, itu